Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, selamat datang di podcast inspiratif MAN 1 Pohuwato, tempat berbagi cerita dan pengalaman menarik siswa-siswi MAN 1 Pohuwato. Kita kedatangan salah satu narasumber kita yang dibilang ini adalah orang yang berbakat. Kalau Bapak Pandunya Pramuka itu Baden Powell, kalau ini Kak Aldi ini sebagai Bapak Pandu kegiatan. Dia adalah orang yang sering melakukan banyak kegiatan. Bukan hanya di akademik, tapi non akademik dia pun mampu. Gitu. Silakan saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, halo Sobat Studio MAN 1 Pohuwato. Perkenalkan, nama saya Aldianto Arbabu. Saya perwakilan kelas 11 IPA 2 dan saya juga di sini sebagai siswa aktivis. Terima kasih, Kak. Dengan terbilang Anda sebagai siswa yang memang memiliki banyak kegiatan, event sampai nasional, itu sebenarnya apa kesan yang paling Anda ingat terkait kegiatan-kegiatan atau apa yang sudah Anda raih selama mengikuti kegiatan, prestasi Anda selama ikut kegiatan itu apa sebenarnya? Di dalam semua kegiatan. Ya. Mungkin penghargaan yang saya dapat, saya waktu kelas 10 saya mengikuti jurnalis. Itu jurnalis saya alhamdulillah mendapatkan terbaik di jurnalis tersebut. Alhamdulillah juga ada di IG ya teman-teman. Terus yang kedua, saya juga mengikuti berbagai olimpiade. Saya waktu kelas 10 juga itu baru masuk kelas 10 mengikuti yang namanya LCC. LCC di LCC ekonomi itu per regu kami mengikuti di tingkat online. Pertama itu ada sekitar ribuan dan alhamdulillah kami bisa lanjut ke tingkat kabupaten bahkan sampai ke tingkat provinsi. Saya sudah mengikuti kegiatan pramuka atau kegiatan nasional sudah 2 kali, yaitu waktu kelas 10 mengikuti kegiatan KPMN, Kemah Pramuka Madrasah Nasional, dan kegiatan yang baru-baru diadakan yaitu kegiatan Peransaka Nasional yang ada di pusatnya yang ada di Gorontalo. Dan juga saya juga waktu itu mengikuti waktu SMP pernah, saya juga kan sudah seperti dibilang K-presenter, saya juga sebagai orang aktivis, saya juga memang sudah punya banyak pengalaman waktu dari SD, sudah mengikuti segala kegiatan. Saya cuma mengasah bakat-bakat saya yang sudah saya lalui waktu di masa SD sampai sekarang. Waktu SMP itu saya mengikuti yang namanya webinar atau webinar tingkat SMP, itu webinar tingkat MC. Alhamdulillah saya juga di setiap kegiatan saya juga diwakilkan sebagai MC dari siswa-siswa lain. Saya mengikuti karena saya juga di situ pernah mengikuti yang namanya webinar MC dan saya adalah salah satu siswa dari MTS Al Khairat mengikuti webinar yaitu MC terbaik. Dan alhamdulillah karena saya mengikuti berbagai kegiatan tersebut, saya bisa mendapatkan segala penghargaan, segala sertifikat, segala piala yang alhamdulillah sudah saya raih sampai sekarang. Jadi kemungkinan itu penghargaan-penghargaan saya yang waktu saya dapatkan di waktu saya SD sampai sekarang. Wah, sangat luar biasa. Seorang yang memang mulai dari SD diasah kemampuannya sampai ke SMP itu berbagai macam penghargaan, prestasi yang didapatkan dari seorang Kak Aldianto Arbabu. Beliau ini salah satu yang saya sentil terkait kegiatan. Orang lain kalau ikut kegiatan nasional itu 1 kali. Beliau ikut kegiatan nasional sampai 2 kali. Bahkan beliau yang pertama menjadi ketua di kelas 10, ketua instrumen. Bahkan baru kelas 10 dia sudah menjabat sebagai ketua. Apalagi dia kelas 10 juga sudah langsung ikut ajang nasional KPMN di Cibubur. Apalagi di Cibubur kan sangat jauh. Pengalaman ke Cibubur itu dengan naik pesawat. Naik pesawat baru pertama ya? Iya, baru pertama kali, alhamdulillah. Jadi bagaimana, coba ceritakan bagaimana pengalaman ikut KPMN, Kemah Pramuka Madrasah Nasional, dengan awal yang baru pertama naik pesawat, baru pertama lihat Monas, lihat Jakarta. Coba bagikan kepada kita cerita dari Kak Aldi selama ikut KPMN. Oke, baik, terima kasih Kak Presenter. Baik, saya akan menceritakan waktu perjalanan saya selama waktu mengikuti KPMN ya teman-teman. Jadi saya di situ juga tidak menyangka. Alhamdulillah saya juga di situ, mungkin Kak Adam juga selaku organisasi pramuka, Kak Adam juga pernah ditunjuk mengikuti itu kegiatan KPMN, tapi ada beberapa kendala jadi dia tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah saya dari MAN 1 Pohuwato, kami itu perwakilan dari MAN 1 Pohuwato ada sekitar 2 orang ya teman-teman. Itu saya dan Reja. Waktu itu saya apalagi yang namanya naik pesawat kan, itu baru pertama kali naik pesawat. Mungkin banyak siswa-siswa yang lain yang belum pernah naik pesawat mungkin punya keinginan naik pesawat. Alhamdulillah saya sudah tercapai
Dan di situ kami, saya dan teman-teman saya yang lain yang belum pernah naik pesawat ya, dan dari mengikuti kegiatan tersebut. Di situ selama waktu saya mengikuti kegiatan Kak, itu kami mengikuti itu kan pertama kali kan naik pesawat. Nah, hati kami itu pasti di pertama kali naik pesawat itu, dan juga di situ kan pertama kali kami melihat bandara. Tapi dengan berbagai macam Kak Aldi kegiatannya itu yang padat, itu tantangan paling berat selama ikut event atau kegiatan itu sebenarnya apa? Tantangan Kak Aldi gitu. Tantangannya dalam ikut event, ikut kegiatan apapun itu, tantangan yang paling berat itu apa? Apakah di pramuka tantangannya begini, apakah di instrumen atau lain sebagainya, tantangan yang menurut Anda merasa paling berat itu apa sebenarnya gitu? Selama berikut kegiatan itu, tantangannya apa? Baik, mungkin tantangan waktu selama mengikuti kegiatan tersebut, tantangan-tantangan yang pernah saya rasakan mungkin ya Kak. Ya, tantangan-tantangan tersebut mungkin kalau dari ikut pertama kali itu kegiatan pramuka kan, ya mungkin saya itu tantangan yang paling saya tidak suka itu kalau mengikuti kegiatan itu teman-teman, saya paling tidak suka yang namanya prepare barang. Kenapa? Karena pasti ada yang namanya kan setiap kegiatan pasti sebelum pasti dia kakak-kakak yang untuk yang mewakili kami kan dia suruh leskari yang apa yang orang mau bawa itu kan. Saya paling masih itu mbak prepare, apalagi yang orang sotalis tapi ada barang yang paling penting yang orang dapat lupa di rumah. Itu yang paling saya malas, yang paling saya tidak suka kalau mengikuti kegiatan adalah prepare barang. Karena saya maunya itu kalau prepare barang itu dari sebelum 1 minggu kegiatan, 3 hari kegiatan, supaya semua yang list-list yang penting yang harus dibawa mengikuti kegiatan itu terbawa sampai kegiatan tersebut. Itu yang paling tantangan yang saya tidak suka kalau mengikuti kegiatan Kak Adam. Anda kan, saya pernah lihat Anda itu termasuk dengan saya, Saka Bayangkara. Kita sempat ikut kegiatan nasional juga bersama-sama, itu peran Saka nasional. Pertama Anda Saka Bayangkara, terus ada kekurangan peserta dari Saka Kalpataru, Anda gabung ke Saka Kalpataru. Dengan berpindahnya Anda dari Saka Bayangkara ke Kalpataru perlu menyesuaikan kan? Perlu menyesuaikan. Namun Hamin berapa? Hamin 5 atau Hamin 4 Anda gabung ke Kalpataru, ikut peran Saka nasional. Di peran Saka nasional Anda mendapatkan plakat terbaik Saka Kalpataru, 5 atau 10 terbaik Kak? 5 yang itu ada 5 di daerah yang ada di seluruh Indonesia itu ada 5. Itu alhamdulillah juga Kak. Alhamdulillah juga. Saya juga tidak nyangka karena saya adalah perwakilan dari Gorontalo, dari seluruh Saka. Saya adalah Saka Kalpataru terbaik dari perwakilan Gorontalo. Saya juga tidak nyangka karena di daerah-daerah lain itu ada yang Saka pertama itu yang terbaik itu saya kan, Saka dari perwakilan Gorontalo. Terus dari kedua ada Tika Arul itu dari Banda Aceh, terus yang ketiga ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Bali, dan terakhir itu saya tidak tahu karena itu dia beda, karena kan di waktu di peran Saka itu kan kami kan beda-beda kecamatan kan, jadi kami tidak tahu kalau dia dari daerah mana gitu. Sedikit cerita teman-teman, Kak Aldi dengan saya ini perwakilan dari Saka Bayangkara dan Saka Kalpataru dari Koncap Pohuwato sama Konda Gorontalo itu ke peran Saka nasional di Bongohulawa. Hingga cerita camp kami atau tempat kami itu di atas gunung, dan yang paling aktif, yang paling semangat itu Kak Aldi. Dia naik turun gunung ikut kegiatan. Saya lebih baik saya di tenda saja karena turun gunung naik gunung lagi ini capek teman-teman. Tapi ini kegiatan nasional, saya nanti malam turun. Tapi Kak Aldi dengan dia sampai mendapatkan plakat terbaik Saka Kalpataru itu karena memang dia rajin ikut kegiatan peran Saka nasional, dari ikut-ikut di camp, ikut materi, pembimbingan di masing-masing camp dari Saka POM, Saka Bayangkara dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang aktif begitu teman-teman. Sedikit cerita, beliau juga pernah sakit setelah beliau tampil tari ya, tari. Beliau sempat sakit dan dia menetap di tenda. Hal yang langka saya lihat seorang yang aktif, yang memang sering bergerak, sering aktif ke sana kemari ikut kegiatan, di tenda sakit, terpapar sakit, tergeletak. Memang kayak hal aneh bagi saya begitu, tapi sangat luar biasa. Aldi ini memang energinya itu tidak habis-habis begitu. Sampai dia selesai dari peran Saka nasional, di sekolah pun dia tetap. Sekarang dia join salah satu organisasi PKS lagi bersama saya juga, organisasi PKS. Namun dengan berbagai macam event organisasi yang diikuti, solusi bagaimana cara membagi waktu itu Kak Aldi sebenarnya. Bagaimana cara membagi waktu, deadline Kak Aldi, dari mulai Kak Aldi ketua instrumen, bahkan Kak Aldi sekretaris saya, sekretaris ketua OSIS di organisasi intrasekolah.
Bagaimana cara membagi waktu itu dari beberapa macam kegiatan, bahkan bukan cuma di sekolah ya, ikut tergabung juga Karang Taruna ya di kampung, di Buti bagi teman-teman. Jadi saya mau tips and trick bagi teman-teman bagaimana cara Kak Aldi membagi waktu dengan banyaknya kesibukan kegiatan organisasi dari Kak Aldi begitu. Oke, baik, terima kasih Kak Presenter. Baik, di sini ini juga pertanyaan yang saya tunggu-tunggu karena juga kan di sini kami saling membagi ilmu. Mungkin teman-teman di luar sana yang siswa seperti kami mungkin banyak mengikuti kegiatan tapi tidak tahu bagaimana cara mengatur waktu kan. Nah, saya punya trik. Trik ini saya juga dapat waktu di kelas 8, menginjak kelas 8, saya situ bertabrakan dengan kalau tidak salah 4 kegiatan. Di situ ada kegiatan olimpiade waktu itu, terus itu kan ada kegiatan pramuka yang dilaksanakan di taman ya Kak. Tika pernah ikut kan? Nah, kegiatan di taman. Terus itu juga ada yang namanya kegiatan ceramah di Gorontalo. Itu kegiatan 3 tersebut kegiatan besar ya teman-teman. Di situ saya pun pertama kali mengatur waktu itu saya tidak tahu ternyata kesibukannya 3 kegiatan tersebut sangatlah penting karena ini kegiatan besar teman-teman. Jadi saya tidak tahu teman-teman terpikirkan di pikiran saya atau di otak saya cara membagi waktu itu. Pertama, kalian harus lihat dulu dari 3 kegiatan tersebut. Dari 3 kegiatan tersebut mana kegiatan yang paling yang paling timbul atau yang paling penting bagi kalian. Contoh misalkan dari 3 kegiatan yang saya ikut ini kan, pramuka, ceramah, terus kegiatan olimpiade, saya lihat di sini mana yang waktunya paling awal. Saya lihat contoh di situ kan, di situ tapi kegiatan tersebut bertabrakan di waktu yang sama. Saya membaginya dengan cara pertama saya mengikuti dulu olimpiade itu di tingkat online di Olimpiade Gorontalo itu mengikuti tingkat MTS. Terus dengan waktu trik dari Kak Aldi untuk membagi waktu itu ABC please ya Kak. Yeah. ABC please. Itu sama saja dengan skala prioritas teman-teman. Jadi kita ada skala prioritas yang dimana yang lebih dulu itu yang kita dahulukan. Bagaimana cara kalian berorganisasi dengan banyaknya organisasi itu tergantung bagaimana kalian mengatur jam kalian, deadline kalian. Jadi dari jauh-jauh hari persiapkan bahwa event-event ke depannya ini, bahkan lebih baik kalian taruh saja di kalender kalian. Di tanggal begini kegiatan ini bertabrakan, maka tolaklah kalau memang itu tidak lebih penting dari kegiatan yang satu. Pakai skala prioritas teman-teman. Saya mendapatkan ilmu skala prioritas ini dari salah satu guru juga di Mansatu Pahuato. Itu pembina saya sendiri. Kita harus melakukan skala prioritas, jangan semua diambil, jangan semua diembat, bagi juga kepada orang lain. Jadi teman-teman, mungkin memang itu tips dari kakak-kakak kami. Mungkin teman-teman bisa menerima dan semoga ini bermanfaat juga untuk kalian. Selamat tinggal teman-teman. Selanjutnya kita akan tampil di podcast yang akan datang. Kalian mau tunggu siapa yang akan kita undang? Komen di bawah. Jadi teman-teman, sampai jumpa. Saya Adam Syakul sebagai presenter. Dan saya Aldianto Arbabu. Selamat jumpa teman-teman Sobat Madrasah.